Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Sadri, mahasiswa PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Sehubungan dengan UAS Manajemen Risiko, di sini saya akan membahas salah satu topik terkait tingginya tingkat turnover karyawan di sektor keuangan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, karyawan adalah kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Menurut Adriano tahun 2020, pada era bisnis yang sangat kompetitif saat ini dan dengan munculnya industri 5.0, manajemen sumber daya manusia menjadi sangat penting dan berharga. Peran sumber daya manusia sangat vital dalam pengembangan, penguatan, dan transformasi budaya organisasi. Menurut Akinyele tahun 2016. Namun, dalam praktiknya, mempertahankan karyawan yang berkualitas seringkali menjadi tantangan besar bagi sebuah perusahaan. Turnover intention menjadi pilihan yang logis ketika seorang karyawan merasakan ketidakpuasan. Berdasarkan data yang dikutip dari Putri et al. Tahun 2024, industri layanan keuangan memiliki tingkat turnover tertinggi keempat di Asia Pasifik, dengan 85% karyawan berencana mengundurkan diri dalam 6 bulan pertama di tahun tersebut. Tingkat turnover industri jasa keuangan Indonesia mencapai 14%. Riset yang dikutip dari Detik Health tahun 2024 menyatakan 3 dari 10 pekerja Indonesia di bidang keuangan mengalami stres. Tingginya tingkat turnover karyawan di sektor keuangan Indonesia merupakan tantangan signifikan yang mempengaruhi stabilitas operasional dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif sangat diperlukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko terkait turnover karyawan di sektor keuangan. Yang pertama, identifikasi risiko. Di sini setidaknya saya mengklasifikasikan 4 kategori risiko yang berkontribusi terhadap tingginya turnover karyawan di sektor keuangan. Yang pertama adalah risiko manajemen yang buruk, kemudian risiko ketidakpuasan terhadap kompensasi, lalu risiko preferensi karyawan terkait pengembangan karir dan work-life balance, dan yang keempat adalah risiko pasar, persaingan tinggi di industri. Yang pertama adalah identifikasi terkait risiko manajemen yang buruk. Gaya manajemen yang otoriter, kurangnya komunikasi, dan ketidakjelasan dalam ekspektasi kerja dapat mendorong karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Ketika karyawan merasa bahwa manajer mereka tidak peduli dengan kesejahteraan atau perkembangan mereka, loyalitas mereka terhadap perusahaan akan menurun. Kemudian, klasifikasi yang kedua terkait ketidakpuasan terhadap kompensasi. Karyawan tentunya mencari tunjangan yang lebih menjanjikan di perusahaan lain yang menjadi motif utama turnover. Lead Financial Trainer KM Financial, Liguna Hananto, dikutip dari CNN Indonesia, menyebut bahwa sebanyak 51% karyawan perusahaan merasa penghasilannya kurang. Kemudian identifikasi ketiga terkait preferensi karyawan, di mana kurangnya peluang pengembangan karir dan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi dapat meningkatkan niat karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zakoto tahun 2020, work-life balance berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Hasil studi tersebut menyatakan bahwa pengembangan karir memiliki hubungan positif dan signifikan secara parsial terhadap retensi karyawan karena program pengembangan karir yang baik dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu berdasarkan kemampuan mereka. Mendukung temuan tersebut, menyatakan retensi dapat dipengaruhi oleh pengembangan karir ketika karyawan diperlakukan secara adil dalam pengembangan karir mereka, dukungan dari atasan dan latar belakang pendidikan formal yang memadai sehingga karyawan berminat untuk mengembangkan karir mereka di perusahaan. Selanjutnya, identifikasi terakhir yaitu terkait risiko pasar, persaingan yang tinggi di industri. Menteri Keuangan Sri Mulyani dikutip dari Forbes menyatakan bahwa industri jasa keuangan saat ini memerlukan dukungan banyak sumber daya manusia demi mengimbangi perkembangan berbagai produk finansial yang ada sekarang. Beliau menyatakan demand yang begitu tinggi ternyata tidak mampu diimbangi dengan ketersediaan SDM yang cukup mumpuni di pasar tenaga kerja.
Ya, berdasarkan identifikasi risiko yang telah dilakukan tadi, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko. Setidaknya terdapat dua dimensi risiko yang perlu diukur, yaitu besarnya frekuensi kerugian yang terjadi dan tingkat kegawatan atau severity atau keparahan dari kerugian. Tingginya turnover karyawan tadi dapat menimbulkan kerugian perusahaan. Di sini yang pertama adalah biaya rekrutmen dan pelatihan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk merekrut dan melatih karyawan baru. Menurut Johnson tahun 2012 yang dikutip dari Tauriadi tahun 2023, biaya untuk rekrutmen dan pelatihan pada karyawan baru di perusahaan memerlukan sekitar 50% gaji. Selain itu, produktivitas dan biaya operasional di perusahaan akan meningkat sebagai akibat dari terjadinya tensi turnover. Kemudian, yang kedua adalah penurunan produktivitas. Kehilangan karyawan berpengalaman dapat mengganggu alur kerja dan menurunkan efisiensi operasional. Hilangnya karyawan berpengalaman mengakibatkan penurunan produktivitas, terutama dalam hal efisiensi dan kualitas kerja. Kehilangan karyawan berpengalaman berarti kehilangan pengetahuan dan keahlian yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, yang sulit digantikan dalam waktu singkat. Dan proses adaptasi karyawan baru tentunya akan memakan waktu, mengurangi kecepatan kerja dan efektivitas tim. Kemudian dampak yang ketiga adalah dampak terkait moral karyawan yang ada. Turnover yang tinggi dapat menurunkan moral karyawan yang tersisa, meningkatkan stres dan menurunkan kepuasan kerja. Ketika karyawan meninggalkan perusahaan, tugas dan tanggung jawab mereka mungkin harus dipindahkan ke karyawan yang tersisa. Ini dapat menyebabkan peningkatan beban kerja bagi karyawan yang sudah ada, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stres dan kelelahan. Ya, untuk mengurangi risiko turnover karyawan, perusahaan di sektor keuangan dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut sebagai mitigasi risiko yang ada. Langkah yang pertama adalah meningkatkan kepuasan kerja. Perusahaan harus memastikan karyawan merasa dihargai melalui penghargaan, pengakuan, dan peningkatan kesejahteraan. Ali dan Ahmed tahun 2009 menegaskan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik antara penghargaan dan pengakuan, serta motivasi dan kepuasan. Studi ini mengungkapkan bahwa jika penghargaan atau pengakuan yang ditawarkan kepada karyawan diubah, maka akan ada perubahan yang sesuai dalam motivasi dan kepuasan kerja. Kemudian mitigasi yang kedua adalah pengembangan karir. Program pelatihan dan pengembangan yang memadai dapat mendukung pertumbuhan karir karyawan. Perusahaan harus menetapkan pedoman jenjang karir yang jelas dan berbasis sistem yang merit. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan terkait work-life balance. Menerapkan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Kemudian mitigasi keempat adalah perbaikan manajemen. Meningkatkan gaya manajemen dengan komunikasi yang lebih baik, kejelasan dan ekspektasi kerja, dan dukungan yang memadai untuk karyawan. Gaya kepemimpinan dan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, berdasarkan penelitian dari Azwar tahun 2016. Kemudian mitigasi terakhir adalah kompensasi yang kompetitif. Menawarkan paket gaji dan tunjangan yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Berdasarkan penelitian Roni tahun 2023, kompensasi merupakan faktor penting dalam mempertahankan karyawan dan memiliki dampak positif terhadap retensi karyawan. Ya, kesimpulannya adalah identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko perusahaan di sektor keuangan dapat diterapkan untuk mengurangi risiko terkait tingginya turnover karyawan sehingga meningkatkan stabilitas operasional dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.